Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, muslim-muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, para ulama, para kiai yang sangat kami muliakan dan kami cintai. Pada kesempatan ini, di awal bulan yang diagungkan Allah, yakni bulan Ramadan, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur. Hadirat Allah Ta'ala dibarengi rasa kita bersenang, bergembira, karena disabdakan oleh Nabi, man fariha bidukhul Ramadan haramal jasadu ala niran. Orang yang dalam benak hatinya, dalam lubuk hatinya terukir, terucap, terbesit dengan kalimat rasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diberikan karunia Allah yang begitu besarnya, dijauhkan dari siksa api neraka. Untuk itu, pada kesempatan ini kita awali untuk berdoa kepada Allah SWT, dan kita menjaga kalimat-kalimat yang mulia, kalimat tasbih, kalimat zikir pada Allah Ta'ala dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islam wa salamati wal afiyati wa rizqil hasani wa difa'il asqami wal audi bis salati wa siyami wa tilawatil Quran. Ya Allah, dengan tanggal Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, karunia Allah Ta'ala, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah Islam kami, dan selamatkan kami. Dan serta pula kami diberikan untuk banyak membaca Al-Quran, dan untuk selalu menjalankan salat, untuk berzikir pada Allah, serta untuk diberikan rizki yang halal thayyiban, dijauhkan dari segala penyakit dan para bahaya, untuk kita bisa menjalankan puasa dengan cara khusyuk dan yakin dan hudur. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tip-tip doa yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali radhiyallahu anhu, disebutkan ayat taharral awqati syarifah kayaumi arafata minasana wa yaumil jum'ati minal usbu waqti sahari minas sa'atil lail wa ramadana minasyahri. Mari kita berdoa kepada Allah. Doa itu pasti akan dikabulkan Allah, karena Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Tapi ada tip-tip doa yang agar doa kita dimudahkan Allah, diterima. Itu dengan apa? Ayat taharral awqatis syarifah, memilih waktu-waktu yang mulia, sebagaimana hari Arafah, di mana para muslimin muslimat berkumpul pada Arafah untuk menjalankan wukuf sebagai puncak ibadah haji, karena disebutkan al-hajj yaum Arafah. Haji adalah ditunjukkan atau dibuktikan dengan wukufnya di Arafah. Maka kita sebagai orang muslim, manakala jatuh pada wukuf Arafah, mari kita bersama mereka, kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah seraya berdoa. Dan lebih baik kita ikuti puasa dengan sholat sunnah Arafah itu setelah dijalankan setelah sholat duhur atau tergelincirnya matahari untuk sampai akhir. Itu disitulah ditetapkan oleh Nabi doa-doa yang mustajabah kita untuk membersami Arafah, orang-orang yang wukuf di Arafah. Serta bulan di hari Jumat ataupun malam Jumat, yang sebagaimana kita lakukan pada malam Jumat, hari Jumat, malamnya kita untuk banyak munajah, berzikir, bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk juga mendoakan para almarhumin, orang tua kita semua yang telah tiada, yang telah bertempat di alam kubur, untuk kita doakan dan kita bacakan doa untuk mereka-mereka. Dan juga untuk kita mohon pada Allah, yaitu dengan pagi hari setelah subuh kita bacakan surat Yasin, agar mendapatkan pertolongan Allah, dijauhkan dari kerepotan-kerepotan rizkinya, dikuatkan
dari segala kekuatan yang untuk kita menjalankan usaha ataupun kerja dan sebagainya. Di mana waktu sahur adalah waktu malam yang telah ditentukan Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun kabir. Doa di saat itu adalah doa yang begitu besar faedahnya, yang sangat mulia. Waktu itu kita lakukan salatul lail, baik itu salat hajat, salat tahajud, ataupun salat yang lain. Dengan seraya kita banyak zikir, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wa ramadhana ya, minasyahri, terlebih di dalam bulan Ramadan. Mari kita panjatkan doa, kita ucapkan doa pada Allah dengan banyak kita membaca Al-Qur'an ya. Karena disebutkan oleh Nabi arba'un mustaqatun lil jannah. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Itu tali Al-Quran di antaranya, orang yang banyak membaca Al-Quran. Maka mari kita untuk banyak membaca Al-Quran. Tip yang kedua adalah ayatinal ahwal syarifah, yaitu kita untuk memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia, seperti saat hati kita sedang ceria, hati kita lembut, hati kita sedang fresh, enak, mari kita doa. Untuk benar-benar membacakan kalimat doa yang indah, yang baik. Insya Allah dengan waktu-waktu itu akan dimudahkan Allah. Yang ketiga, ayat mustaqbil qiblati wa yarfa' yadayhi subhana sahabihima wajhahu wa yahtimat doa. Itu dengan kita menghadap kiblat. Jangan asal kita duduk. Carilah waktu, carilah tempat untuk kita bisa menghadap kiblat. Dengan seraya kita berdoa mengangkat kedua tangan, dan jangan sampai kita menutup doa, dibiarkan tangan kita, tapi kita usapkan kedua tangan kita kepada muka kita untuk mengakhiri dengan doa, yaitu dengan berakhirnya suatu doa. Yang keempat adalah hafdul sauti binal makhafati wal jahri. Kita untuk dengan suara-suara yang merdu, suara yang rendah, ya. Artinya suara yang tidak terlalu banter atau tidak terlalu lirih, ya. Artinya tidak gremeng, ya. Tidak keras, dan pula tidak suara yang lirih. Lirihnya lirih yang jelas, ya. Bukan berarti gremeng, karena doa itu sangat harus terucap dengan lisan yang sangat fasih, ya, yang sangat jelas dengan apa yang dimohonkan, apa yang dikehendakinya. Yang kelima, Allah yatakallafa sam'a ayatakallafa saj'a fi du'ai. Tidak dibuat sebagaimana kita membaca saja. Kita dengan nada-nada yang sangat-sangat indah, tapi tidak sebagaimana kita membacakan saja. Yang keenam, al-khudu wal khusyu' warahbatu warroja. Itu adalah kita untuk terus berdoa dengan perasaan takut, harapan, kerendahan hati, dan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu harus kita mempunyai rasa kebutuhan kita, rasa kecondongan kita, apa yang sedang kita hadapi adalah sedang kita mohonkan pada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, ayya azimat doa wa yuqinal ijabah wa la yaqulu insyita, karena bersabda la yaqul hadukum Allah firli insyita. Ketujuh, harus kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Yakinlah bahwa doa itu akan dikabulkan, akan diijabi oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai kita mengucapkan doa, kita mohon apabila kamu berkehendak, itu dilarang oleh Nabi. Nabi mengatakan, Allah maghfir insyita, itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Ya, kita harus yakin benar-benar al-yakin wa antum muqinun. Ya. Yang ketujuh, yang kesembilan, ayat tahaddu abidika ta'ala wassalati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu dengan kita mengawali doa dengan zikir kepada Allah SWT serta memujinya, dan juga mengakhiri doa dengan membacakan sholawat ya, kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang ke-10 itu adalah wal adabul batin wal aslu fil ijabah at-taubah waradul maqtarib waradul mazalimi wal iqla' 'anil zulmi. Kita harus benar-benar beradab ya. Kita harus benar-benar bertaubat. Kita harus benar-benar segala yang mengembalikan dan segala sesuatunya kepada orang-orang yang telah kita sakiti, zalimi, benar agar mereka memberikan ampunan pada kita semua. Insya Allah dengan cara doa ini adalah akan diijabah oleh Allah SWT, dan insya Allah akan dijadikan kemudahan-kemudahannya oleh Allah Ta'ala, dan akan dijadikan keberkahan-keberkahan dalam hidupnya seraya kita untuk terus menjadikan mukmin yang selamat di dunia, kelak juga selamat di akhirat bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Allahumma amin. Demikian pengertian ataupun doa yang kita sampaikan, mudah-mudahan akan menjadikan tambahan ilmu khususnya bagi diri saya sendiri, dan mudah untuk manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Dengan hari kata mohon maaf yang seterusnya, dan apabila ada kebaikan mudah akan dicatat sebagai amal untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.